Ya Bapa, kami sudah memuji Engkau dengan pujian penyembahan syukur kami. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama sudah mempersiapkan hati untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon supaya Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami masing-masing memberikan pemahaman akan setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, agar kami semua diberkati dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Dan jika ada kuasa iblis, roh jahat, roh najis dalam bentuk apapun yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, kami tolak usir kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Bila suasana surgawi, urapan Bapa dan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami serta ruangan ini, sehingga kami leluasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa, urapi hamba-Mu menyampaikannya, urapi umat yang mendengar, supaya kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kami meminta doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Selamat pagi. Sekali lagi salam. Puji Tuhan. Saya biasanya ibadah jam 10 karena Bapak Kepala suaranya parah agak batuk ya dari semenjak pelayanan kedukaan, jadi meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama membaca firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Jika sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema ketekunan. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati murni yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-25 ini saya kembali akan membacakan buat kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari ayat yang ke-25 ini saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yakni alasan mengapa kita harus beribadah. Mengapa kita umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus beribadah. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini ada banyak orang Kristen yang tidak mau beribadah, tidak mau datang kepada Tuhan. Alasannya memang masuk akal, karena corona. Itu tidak bisa dipungkiri.
Bahkan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah buka gereja pun tetap saja alasan corona tidak mau ke gereja. Waktu saya masih di daerah, pada hari Minggu saya sudah buka gereja. Kemudian ada seorang anak muda baru menikah. Kalau diulangi di sana, amang nganduk, dibilang kalau baru nikah tapi belum punya anak, amang nganduk. Manganduk mau kemana ya manganduk? Aku semana ya? Mau ngereke om. Ngereke itu cari emas dengan cara pulang. Aku ngereke om, aku duit. Sembayang dulu, saya bilang sembayang dulu. Nana ngereke enggak sembayang, mau ngereke, aku ngereke. HP guna sembayang, mau sembayang semangkuk, angin sembayang itu semangkuk. Dia bilang gitu. Dia bilang apa sembayang? Kalau saya ngereke, kalau saya pulang cari emas, dapat 1 gram 2 gram kan ada dapat uang gitu kan. Tapi kalau aku ngereke, kalau aku sembayang, angin namun duit pembalang tapi buang duit kemana? Waduh, saya bilang itu ya udahlah, ampus dan ngereke. Nah, kalau namun emas banyak, lagi umur, tahu kemana. Nanti kalau kamu udah dapat emas, bagi saya seperti itu. Bapak Ibu, gimana saya kisah Tuhan Yesus Kristus? Ada banyak alasan-alasan orang tidak mau pergi ke gereja, tidak mau beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ada lagi alasan, saya tidak mau ke gereja. Pak Gembala tidak pernah senyum. Bagaimana mau Gembala senyum pakai masker, kita tidak tahu dia senyum. Ya kan, sekarang ini manusia mulai sombong semua. Ditegur kita saya sudah mati senyum, tetap tak tahu kita dia senyum karena pakai masker. Makanya kalau leader suruh senyum, buka dulu maskernya. Dia kiri kanan senyum supaya tahu dia senyum atau dia marah, gitu kan? Kalau pakai masker kita tak tahu. Jangan-jangan dia ngejek keluarkan lidahnya. Saya pikir dia senyum padahal dia ngejek kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada lagi alasan-alasannya. Gembala sidangnya tidak mau senyum lah, gembala sidang tidak perhatikan saya dan sebagainya. Ada yang gembala sidang tidak pernah kunjungi kami, makanya kami tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah. Saudara, saya mau katakan berbagi hari ini, mengapa kita penting beribadah? Mengapa kita orang Kristen harus beribadah? Ada beberapa alasan berdasarkan firman Tuhan yang kita baca berbagi hari ini. Yang pertama, mengapa kita harus beribadah? Kita baca kembali ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang pertama, alasan pertama mengapa kita harus beribadah, karena hati kita telah dibersihkan. Hati kita sudah dibersihkan. Siapa membersihkan hati kita? Yaitu Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dikatakan tadinya hati kita jahat, hati kita kotor, mengeluarkan hal yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, pikiran tidak baik. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, menebus segala dosa dan kesalahan kita, maka dikatakan bahwa Dia telah membersihkan hati kita. Hati nurani kita sudah dibersihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itulah mengapa kita penting beribadah. Karena keselamatan itu Tuhan janjikan bagi kita. Tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dia yang membersihkan hati kita. Dia yang menyucikan kita dengan kuasanya, dengan darahnya. Bahkan kita sering memuji Tuhan, dikatakan bukan dengan barang pangan, bahkan bukan dengan emas dan perak. Yesus menebus kita, tetapi dengan darahnya yang mahal. Darahnya tertumpah hanya untuk membersihkan hati kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan keselamatan dan dibersihkan oleh Tuhan hati kita, oleh sebab itulah kita harus beribadah dalam memuji menyembah Tuhan.
mengagungkan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua di dalam kebersihan hati itu dikatakan selain hati kita yang sudah dibersihkan dan dikatakan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tubuh kita ini telah dibasuh dengan air yang murni. Artinya Bapak, melalui pembaptisan kita dengan air, kita sudah dibersihkan tubuh kita, sehingga dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, Roh Kudus di dalam hati kita, dalam tubuh kita. Oleh sebab itu kita harus beribadah kepada Tuhan, datang memuji menyembah Tuhan. Jangan hanya karena corona. Itu sudah menjadi alasan banyak orang. Pak, kita sudah buka ibadah di gereja. Bahkan kita bikin 2 kali ibadah, jam 8 sampai jam 9.30, jam 10 sampai jam 11.30. Mengapa kita 2 kali? Supaya ada jarak antara satu sama lain sesuai dengan protokol pemerintah. Oh ya Pak, kami ikut online saja. Saya katakan, enggak pakai online lagi. Oh ya, kalau GKTI enggak pakai online, kami dari ikut gereja yang lain. Nah, sudah kalau seperti itu, tidak bisa lagi saya jawab. Alasan corona, sempat corona marah. Corona bilang kau mengetahui pada alasan karena menyebut nama saya kata corona. Datang corona menghampiri dia, dan habislah dia. Karena orang kampung sana berterima kasih karena datang bantuan, ditulis di situ bantuan corona atau bantuan COVID. Nek, ini ada bantuan corona. Oh, sampaikan salam terima kasih kepada corona ya. Dia pikir corona itu orang, padahal itu membahayakan. Ya, karena itu namanya bagus, karena ketidaktahuan. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus, jangan pakai alasan apapun. Ya, marilah kita datang menyembah Tuhan, karena pada ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin dia melakukannya, semakin dia kita melakukan ibadah. Karena mengapa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saat ini kita ada di akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sudah dekat. Oleh sebab itu ayat ini mengatakan marilah kita melakukannya. Dikatakan semakin dia, jangan kendor ibadah kita. Amin. Jangan pakai alasan apapun, tetap datang memuji dan menyembah Tuhan. Ini alasan yang pertama mengapa kita harus ibadah, karena hati kita telah dibersihkan dan karena tubuh kita ini juga sudah dibasuh dengan air yang murni, yaitu melalui pembaptisan kemudian melalui pertobatan atau dalam bahasa aslinya metanoia, bertobat secara pikiran. Ya. Ketika orang itu sudah bertobat di pikiran, dan itu akan berdampak kepada perilakunya. Kalau yang satunya saya lupa bahasa aslinya, bukan metanoia. Itu bahasa aslinya juga mengatakan bahwa dalam pengertiannya bahwa menyesali. Nah, beda menyesal dengan bertobat. Kalau orang yang menyesal, ya, dia bisa lagi melakukannya, tetapi orang yang sudah bertobat, dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihkan Tuhan Yesus, yang kedua, kita baca ayat yang ke-23. Mengapa kita harus beribadah? 23, kita baca kembali bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang kedua ini, mengapa kita harus beribadah? Karena dikatakan Ia yang menjanjikannya setia. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus kita, Dia adalah Allah yang baik. Sekalipun hidup kita, sekalipun kita ini kurang setia, Dia tetap setia. Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ada orang mengatakan kalau kita tidak setia, Tuhan tidak setia kepada kita. Saya mau katakan itu salah pemahaman seperti itu. Allah kita, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena mengapa? Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya.
setia kepada kita sampai detik ini. Apa yang terjadi di tengah-tengah virus yang sedang melanda dunia. Dan kalau kita ada sampai hari ini, semua karena Tuhan setia kepada kita, setia kepada Bapak Ibu, setia juga kepada saya. Dan jika Tuhan tidak setia, Tuhan ambil nafas itu dari kehidupan kita, habis semua kita. Ini semua karena kesetiaan Tuhan. Dan kalau kita mau membalas kebaikan dan kesetiaan Tuhan tidak sanggup, seberapa banyak uang kita, bahkan harta kita persembahkan Tuhan kepada Tuhan, tidak sebanding dengan kesetiaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun emas kita berbulan-bulan, uang kita 3 lemari, kata dalam film dunia kebalik sampai uangnya ada 3 lemari itu. Jadi hari-harinya untuk uang dulu karena kebanyakan 3 lemari. Karena saya suka nonton dunia kebalik karena lucu. Ya. Saudara, saya katakan Tuhan Yesus, sekalipun uang kita 2 lemari, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ganti setia Tuhan sudah setia kepada kita, tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena mengapa? Alkitab katakan bahwa surga dan bumi ini milik Tuhan. Dan kalau kita mau kasih emas kepada Tuhan, surga itu lantainya dari emas, kulen, emas murni. Seberapa emas yang kita punya, tidak ada arti di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan kita mengapa kita harus setia beribadah, datang kepada Tuhan, karena Tuhan setia kepada kita. Amin. Mau tetap setia beribadah? Haleluya. Tetap setia datang kepada Tuhan. Apapun kondisinya, datanglah setia beribadah kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu waktu Tuhan memanggil kita. Sementara kita masih diizinkan hari ini hidup, bernapas, beraktivitas, setialah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan datang kepada Tuhan. Tujuan kita beribadah tempat ini memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang memberkati kita. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa orang Kristen harus beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-24, kita baca kembali ayat 24 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang ketiga, mengapa kita harus beribadah supaya kita bisa saling memperhatikan dan saling mendorong. Dalam komunitas gereja, dalam komunitas ibadah inilah kita bisa saling mengasihi, saling memperhatikan satu sama lain. Sekarang ini karena corona ini, maka ibadah kebaktian rumah tangga itu kita belum berani buka. Karena mengapa? Ya karena itu dalam mengumpulkan banyak orang dan dalam rumah itu kita susah untuk sesuai protokol kesehatan menjaga jarak. Ya. Tetapi yang mau saya katakan begini, ketika kita ada ibadah, baik dalam rumah tangga, di dalam gereja, disitulah kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan terlebih ketika ibadah rumah tangga dilaksanakan dari rumah ke rumah, kita bisa mendengarkan keluhan rumah tangga, pokok doa yang disampaikan oleh keluarga itu. Kemudian di situ kita saling mendoakan satu sama lain dan keluarga mereka dikuatkan. Dan disitulah kegunaan kita di dalam ibadah, yaitu supaya kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam apa? Dalam kasih, dikatakan dalam pekerjaan baik, dan dalam ibadah kita saling memperhatikan dan saling mendoakan satu sama lain. Coba kalau kita selama ini kita tidak pernah melakukan ibadah rumah tangga. Pertanyaan saya, pernah tak Bapak Ibu doakan jemaat yang lain? Doakan keluarga-keluarga jemaat yang lain? Jujur tidak, pasti tidak pernah kan? Tetapi ketika kita ibadah kebaktian rumah tangga, kita pasti mendoakan keluarga itu. Kita pasti doakan perkumpulan mereka. Itu kegunaan kita beribadah. Kita berkumpul, saling mendoakan satu sama lain, menasihati, menguatkan,
Demikian juga di dalam gereja ini kita bisa saling memperhatikan. Makanya saya kadang-kadang saya lihat ada teman yang tidak hadir, saya WA di Japri, Pak kemana selama ini? Banyak sekali alasannya. Saya terus mengingatkan, mengapa demikian? Karena tugas kita sebagai satu keluarga dalam kasih Tuhan saling mengingatkan satu sama lain. Jangan sampai Tuhan melakukan hal yang sebelumnya tidak perlu dilakukan kepada orang tersebut. Artinya kita saling menguatkan satu sama lain, mendorong dalam hal yang lain, hal-hal yang positif. Ada yang sakit kita kunjungi, kita doakan. Sekalipun sekarang ini memang karena corona rumah sakit tidak boleh dikunjungi, paling boleh ditemani satu orang. Minimal yang kita bisa doakan melalui, saya dengan Pak Kepala Sidang, melalui video call. Ya, dengan video call kita bisa mendoakan, tidak harus menyentuh dan datang. Tetapi intinya saya mau katakan di dalam persekutuan, di dalam ibadah ini kita bisa saling mendoakan satu sama lain, menguatkan, bergumul bersama-sama keluarga, di mana kita bisa mendoakan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir dan keempat, mengapa dan alasan apa kita beribadah kepada Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang terakhir, mengapa kita harus setia beribadah? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah dekat. Dan Alkitab ini mengatakan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Alkitab tidak mencatat tanggal tahun bulannya, tetapi Tuhan berkata supaya kita itu bersiap sedia berjaga-jaga. Apabila hari Tuhan itu mendekat, hari Tuhan itu datang kepada manusia, tiba-tiba kita ini sudah siap. Dan kita dalam ibadah ini kita mempersiapkan hidup kita untuk kita berjalan menuju tempat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap beribadah datanglah dan tekunlah memuji dan menyembah Tuhan. Tidak di gereja, di rumah pun tetap beribadah, doa bersama-sama. 2 minggu lalu ketika saya khotbah di jam ibadah yang kedua, saya katakan dulu ketika ada bantuan corona, saya disuruh Pak Kepala Sidang untuk memberikan kepada keluarga jemaat. Ketika saya dan istri saya menutup pintu, yang keluar anaknya, Bapak Mama mana? Ada, sedang berdoa. Saya katakan Bapak, jangan ganggu. Saya titip dengan anaknya, saya dan istri pulang. Doa masih awal. Kalau saya dengan istri biasa kami jam 9, tapi mereka jam 7:30 atau jam 8, satu keluarga yang sudah berdoa. Saya katakan luar biasa. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa ibadah di gereja, di rumah juga harus ibadah. Karena mengapa penting sekali ibadah? Ibadah itu membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah itu kita saling memperhatikan, saling mendorong, mendoakan satu sama lain. Nama Tuhan dimuliakan. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Sudah seluruh leader musik maju ke depan. Sengaja kita memuji Tuhan.